wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sehat? Baik, pada kesempatan pagi hari ini sebelum kita mulai pelajaran, ya, ketua kelas mana? Baik, sini nak. Kita berdoa terlebih dahulu, ya. Baik, mulai. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik anak-anak semuanya, ya. Hari ini Bapak mengingatkan kembali tujuan kamu ada di sekolah ini untuk apa? Belajar dan menuntut ilmu. Nah, di sekolah ini kamu sudah tahu ya, bahwasanya sekolah mempunyai apa? Peraturan, ya. Peraturan di sekolah ini sudah kamu laksanakan dan sudah kamu ikuti. Tapi Bapak pada pagi hari ini mengingatkan, apa saja sih peraturan sekolah kita? Tidak boleh membuang sampah. Yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, tidak boleh bermain saat belajar. Baik, hal itu harus kamu laksanakan dan ditaati. Baik, ya. Tentu saja pada kesempatan hari ini kita bersama-sama membuat kesepakatan, ya, keyakinan untuk sama-sama kita ikuti. Sudah siap? Bapak kasih contoh dulu. Kira-kira apa yang mau kita buat kesepakatan kita di kelas? Satu, datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua apa? Tidak boleh berbicara saat belajar. Itu salah satu contohnya. Jadi hari ini Bapak akan memberikan kertas, ya, stick note, ya, silakan anak Bapak sampaikan. Kita membuat kesepakatan. Apa yang kamu buat nanti, itu yang kita ambil nanti. Untuk bersama-sama kita melaksanakan di kelas. Dan nanti kesempatan setelah selesai, nantinya Bapak akan membacakan apa saja kesepakatan yang kita ambil dan apa saja yang kita sepakati bersama-sama untuk di kelas 2D. Sudah siap? Baik. Ini tidak semuanya, ya. Keyakinan yang telah kamu buat, nanti Bapak bacakan. Yang pertama, tidak boleh berbicara saat belajar. Oke. Kemudian, tidak boleh memaki teman. Oh, gitu. Oke, lanjut. Jangan membuli. Tidak boleh membuang sampah. Kemudian tidak boleh membuang sampah juga. Yang lain, ya. Apa? Ini datang sekolah tepat waktu. Kemudian tidak boleh bermain saat belajar. Oke, kita cari lagi. Tidak boleh jalan-jalan saat belajar. Oke. Melaksanakan piket kelas. Oke, bagus. Baik, ini kita akan laksanakan, ya. Kita sepakati untuk dijalankan bersama-sama. Bisa? Baik Bapak Ibu, di sini saya ada membuatkan di sini ada beberapa pertanyaan yang
kita jawab setuju atau tidak. Tapi sebelum saya membacakan dari pertanyaan pematik ini, ya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Disiplin positif ini berkaitan dengan pengolahan kinerja yang Bapak Ibu lakukan. Ada Bapak menjumpai Bapak Ibu kegiatan disiplin positif mengenai restitusi 5 kontrol guru, ada Bu ya? Sudah Ibu kerjakan, mungkin sudah selesai Bu ya? Nah, endingnya di Ibu Kepala Sekolah. Disiplin positif itu kalau menurut Bapak Ibu itu seperti apa Bapak? Ini sudah kita lakukan di sekolah. Sifatnya membangun buat anak, Pak. Disiplin positif membangun. Ya, disiplin positif itu memberikan sesuatu hukuman yang sifatnya membangun. Iya, iya, iya. Betul sekali Bu, betul sekali. Disiplin positif itu tujuannya adalah, muaranya adalah membangun, tanpa ada penekanan, tanpa ada menjatuhkan. Seperti itu yang disampaikan oleh Bu Edi tadi. Budaya positif itu adalah pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh seorang pendidik di sekolah. Nah, pembiasaan ini bersifat ada yang baik dan ada yang tidak baik. Pembiasaan yang kita lakukan adalah selama ini adalah yang sudah kita lakukan, yaitu menyambut anak ketika masuk sekolah di pagi hari, kedatangan untuk datang ke sekolah. Itu pembiasaan yang sudah kita lakukan. Kemudian di hari Jumat kita di hari Jumat. Kemudian pembiasaan di kelas, ya, kita meyakinkan kesepakatan Bapak Ibu itu sudah membuat kesepakatan keyakinan di kelas ya. Keyakinan yang sudah terbentuk kita ingatkan kembali seperti itu. Kita mengulang ya, mengingatkan kepada anak. Itulah yang budaya positif yang kita lakukan di sekolah dari hal yang sederhana. Baik Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pematik. Jawabannya setuju atau tidak? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju. Tidak setuju. Baik, tidak setuju. Nah, Bu Eti, Kalau pemberian hukuman pada siswa dapat mendisiplinkan siswa. Hukuman itu kan ada yang positif. Jadi baik, saya setuju. baik. Nah, Ibu Ina setuju. Karena ada yang positif. Ya, Ibu Kepsek tadi tidak setuju. Ibu Do tidak setuju. Pak Wira Setuju. setuju. Bu Reni tidak. Bu Anissa tidak. Bu Irma Setuju jika hukumannya bersifat positif. setuju jika hukuman itu bersifat positif. Baik, saya ambil simpelnya aja Bapak Ibu ya. Saya ingin melihat sudut pandang jawaban ini tadi. Silakan siapa yang menyatakan setuju tadi? Siapa? Oke Bu, silakan Bu. Terima kasih Pak Uun. Ibu mengatakan pemberian hukuman bersifat kepada anak Ibu setuju. Contoh, dia terlambat datang ke sekolah. Tentu kita panggil dulu. Kita panggil, kenapa dia terlambat ke sekolah? Itu kan memanggil itu tanpa di depan kawan ya Pak Uun, dipanggil. Itu udah merupakan hukuman itu menurut saya. Tidak langsung, Bu, saya terlambat, masuk silakan duduk. Itu tidak kita hukum. Jadi dipanggil, kenapa dia terlambat? Kenapa terlambat? Mungkin alasannya tepat. Ban Hondanya bocor, atau di saat mau berangkat dia sakit perut. Jadi kita panggil itu menurut saya itu sudah hukuman. Itu sifatnya kita panggil dia, berarti kita sudah memberi tindak lanjut. Tidak membiarkan dia duduk seenaknya langsung dia terlambat. Jadi memberi contoh kepada kawannya. Itu menurut saya Pak Uwan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Eti yang sudah memberikan sudut pandang atas jawabannya. Ya. Baik, satu lagi yang menyatakan Bapak Ibu tadi yang jawabannya tidak setuju.
Saya melihat dari survei di lapangan gitu ya, masih ada yang melakukan pemberian hukuman secara fisik. Nah itu saya tidak setujunya Pak Uul. Kemudian ada yang tidak mengerjakan PR, ya. Masih ada guru yang menyuruh bukan mengambil solusi yang lain yang lebih baik. Misalnya seperti saya, kalau siswa tidak mengerjakan PR, itu soalnya ditambah lagi. Itu contohnya. Tidak ada situ hukuman fisik. Misalnya anak disuruh keluar berdiri misalnya, atau tidak mengerjakan sama sekali di teras kelas. Nah, itu maksudnya saya tidak setuju, Pak Umum. Memang pada umumnya pemberian hukum di sini tujuannya adalah baik, maksudnya kan, supaya anak itu termotivasi dia, ya seperti Bu Iti tadi, supaya termotivasi dia disiplin waktu. Jadi kayak kalau saya dalam proses pembelajarannya, saya lihat begitu. Itu mungkin pengalaman saya Pak Ulul, karena saya tidak setuju tadi. Cuma itu saja. Baik. Terima kasih atas jawabannya Bu Hani, ya sudut pandangnya atas jawabannya tidak setuju. Luar biasa jawabannya Bu Eti. Jawaban yang disampaikan oleh Bu Eti tadi, Bu Hani, Bu Tepsek, kita melihat situasi kondisinya, ya tujuannya. Kalau jawabannya setuju, nah satu saya ambil. Kalau hukuman itu sebagai membangun, ya, tanpa menjatuhkan mental anak, ya, sah-sah saja. Kemudian jawabannya tidak setuju. Hukuman yang diberikan itu sifatnya, ya, mengenakan anak sehingga anak apa? Merasa dia diasingkan, merasa tidak percaya diri lagi. Ketika kita nasihati dengan bahasa, ekspresi kita betul-betul kita tunjuk. Akhirnya apa? Yang tadinya anak yang mempunyai karakter yang baik, yang mempunyai sifat yang baik, ya, dengan kita memberikan hukuman, dengan kita memarahi, kita bentak, kita tunjuk, ya, dengan ekspresi kata bahasa kita, akhirnya apa? Anak akan menurun semangat belajarnya. Makanya yang dikatakan Bu Kepala Sekolah tadi itu, ingat posisi kontrolnya. 5 posisi kontrol itu harus Bapak Ibu ingat. Nanti kita sampai ke sana Bapak Ibu. Baik. Yang kedua, pertanyaan pemantik. Wah, ini pemberian hadiah, reward, bisa memotivasi siswa. Setuju atau tidak? Memberikan hadiah, reward, bisa memotivasi siswa. Baik Bapak Ibu, jawabannya setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Bu Reni tidak. Oke, nanti kita jawab ya. Kenapa jawabannya setuju? Kenapa jawabannya tidak? Baik. Kemudian guru bisa mengontrol peserta didik. Baik, setuju. Seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Setuju. Setuju sekali. Nah, di sini terlihat Bapak Ibu, ini pertanyaan pemantik ya. Nanti di sini akan muaranya sampai ke posisi 5 posisi. Kontrol guru tadi yang 5. Next look. Baik Bapak Ibu, ini topik yang akan kita bahas ya, ada 6. Baik, nah ini materi pertama saya yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kita melihat posisi awalnya, historinya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal yang diharapkan adalah perubahan paradigma belajarnya. Kemudian para ahli dari Dr. William Glasser menyatakan ya, teori kontrol tadi itu dia ingin meluruskan ya, yang selama ini yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru ya, dengan sudut pandang dari Dr. William ini tadi, dia meluruskan terhadap miskonsepsi apa saja. Ilusi guru mengontrol murid. Itu tadi Bapak Ibu, pemantiknya tadi. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi. Ilusi itu apa sih Bapak Ibu? Ayo. Ilusi. Apa itu? Hayalan lah.
imajinasi. Hayalan. Oke. Hayalan. Iya, Benda yang tidak nyata. Benda yang tidak nyata. Masih di pikiran. Masih di pikiran. Oke, mantap Pak Wira. Good. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Saya jelaskan dulu Bapak Ibu satu ya. Ilusi guru mengontrol murid. Sebetulnya kita ini tidak bisa mengontrol murid jika siswanya tidak mau. Sebetulnya kita ini tidak bisa mengontrol murid jika siswanya tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari diri siswa. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita mengontrol posisi murid, ya, kita memaksakan kehendaknya dengan apa yang kita minta, tapi kesadaran diri tidak ada, akan sia-sia. Itu pernyataan dari Dr. William Glasser. Yang keduanya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya apa? Semisal kita memberikan bujukan atau nasihat-nasihat. Jika terlalu, ya, maksudnya jika terlalu kita memberikan nasihat kepada siswa tersebut, ya, siswa itu berakibat endingnya itu ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Itu posisi penguatan positif efektif bermanfaat. Timbulkan rasa bagaimana kita memberikan nasihat itu tadi tidak berkegantungan. Contoh, siswa datang menghadap ke guru. Ibu tadi diganggu saat belajar sama si Udin. Gak apa-apa, nanti ibu datangi Udinnya. Seolah-olah anak ini dapat perlindungan dari guru. Seharusnya guru tidak seperti itu. Sikit-sikit mengadu. Nah, sehingga dia bergantung sama ibunya aja. Dia nggak bisa mandiri, Bu. Pak. Ya. Itu maksud dari teori kontrol yang dirumuskan sama Dr. William Glasser. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya apa? Kalau kita harus menguatkan kritik, ya, nasihat secukupnya. Dan kritik itu kata Bu Edi tadi, ya, Bu Dur, Bu Kapsek tadi, Pak Wira, kritik membangun. Ada maksud dari siapa? Bu Edi tidak masalahnya. Dia membangun, Bu, ya, setuju tapi membangun. Nah itu tadi, masuk, Bu. Ya. Alhamdulillah. Baik. Kritik itu adalah sifatnya adalah membangun. Nah, jangan lupa. Atau website kemarin saya udah kena itu. Senyum mana Pak Ul? Nah itu. Ketika kita memberikan nasihat, kritik atas apa yang dia perbuat itu tadi, tapi ekspresi kita, wajah kita, dia menunjukkan ke apa namanya itu, suasana yang apa, yang nyaman buat anak. Saya pernah di posisi itu, Bapak Ibu. Kemudian terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya apa? Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Betul Bapak Ibu? Kita mempunyai hak. Ya, hak itu berdasarkan hadir karena pilihan kita. Begitu juga dengan siswa. Siswa mempunyai hak di sekolah kita. Haknya apa? Hak untuk memiliki, hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Makanya minat bakat anak itu kan berbeda-beda Bapak Ibu. Makanya pembelajaran berdiferensiasi itu perlu. Tidak semua anak suka menggambar, tidak semua anak suka main kompak. Ya, tidak semua anak suka pelajaran matematika. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita beri hak itu ke siswa. Baik, lanjut Pak Edo. Ini pernyataan dari Pak tokoh pendidikan nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, di sini ya, berdasarkan perahli selanjutnya adalah dari Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab
terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Ketika siswa sudah memiliki disiplin yang baik, otomatis dia mempunyai tanggung jawab. Berbeda dengan siswa yang belum disiplinnya belum baik, ya. Dia disiplin karena apa? Wah, disiplin. Saya disiplin supaya tidak dimarahi sama bapak ibu guru. Saya disiplin supaya mendapatkan penghargaan dari bapak ibu guru. Saya disiplin karena saya menunjukkan tanggung jawab saya sebagai siswa, bukan takut diberi hukuman, mendapatkan pemberian reward atau hadiah. Nah, itu bapak ibu posisi di sini. Lanjut Pak Ibu. Baik, ini bapak ibu. 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya apa bapak ibu? Bisa jelasin nggak? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di posisi kita bapak ibu, kita sebagai guru mempunyai siswa di kelasnya masing-masing. Supaya dia tidak mendapatkan hukuman, supaya dia tidak dapat teguran, ya, dia harus datang ke sekolah tepat waktu. Harus datang ke sekolah tepat waktu untuk menghindari apa? Ketidaknyamanan atau hukuman. Itu satu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia datang ke sekolah tepat waktu karena ada iming-imingnya. Saya akan mendapatkan imbalan. Nanti dia dapat penghargaan dari bapak ibu guru atau dari kepala sekolah. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kira-kira bapak ibu di posisi 3 motivasi perilaku manusia ini, posisi di mana ibu? Di 1, 2 atau 3? 3. Baik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini salah satu, ya, statement motivasi perilaku manusia, ya. Sampai saat ini di sekolah ini siswa itu ada tipenya nomor 1 ada, 2 ada, 3 ada. Kalau kita bapak ibu guru gimana? Di posisi mana bapak ibu? Boleh? Ada ketiga-tiganya. Baik, Bu Eti. Pertanyaan ibu satu dulu sebelum menjawab ya. Ibu. Makasih ya Bu. Tadi kan di pembahasan pertama itu memberikan imbalan kepada anak atau reward. Itu menurut ibu di sisi positifnya memotivasi supaya yang lain termotivasi untuk mencontoh kawan. Di sisi satu lagi ibu tidak setuju karena dia di pikirannya saya bekerja saya dapat hadiah. Sebetulnya itu tidak boleh. Menurut ibu bertanya, menurut Pak Uul sama Bu Reni, mana yang lebih bagus kita terapkan? Memberikan hadiah atau reward atau tanpa memberikan hadiah? Makasih pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, pertanyaan yang sangat bagus dan luar biasa. Kita dihadapkan untuk memilih. Ya, dari 2 statement kalimat yang disampaikan oleh Eti, memberikan hadiah atau imbalan, ya, kepada siswa, baik atau tidak, apakah perlu kita lakukan? Kamu gitu ya Bapak Ibu ya. Memberikan reward dengan tujuannya yang baik, ya, tujuannya yang baik tidak masalah Bapak Ibu. Motivasi Ya. Saya setuju dengan Bapak Ibu. Memotivasi siswa. Reward itu tidak harus hadiah. Reward itu tidak harus memberikan sesuatu. Dengan sikap kita ini aja Bu. Dengan jempol, dengan senyuman, dengan kata-kata,
Itu salah satunya, Bang. Kata-kata tapi ini harus membangun. Itu boleh. Tapi reward, penghargaan yang kita berikan kepada siswa kalau sifatnya merugikan siswa itu sendiri, itu yang tidak boleh. Contohnya, siapa besok yang datang lebih cepat ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat, Bapak akan berikan uang Rp5.000. Selama itulah anakku suruh datang tepat waktu. Tapi ada imbalannya. Imbalannya apa? Ada uang. Ya, imbalannya ada uang. Anak akan apa? Merasa dia tidak mempunyai kesadaran untuk punya rasa tanggung jawab. Tujuannya kita memberikan itu adalah dari diri ketika dia dewasa sudah mempunyai karakter yang baik, sudah terbentuk jiwa yang baik, sudah punya pegangan hidupnya kelak di masa depan ketika dia sudah beranjak dewasa. Itu kita menuntun sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, menuntun kodrat anak, ya, menuntun kodrat anak setinggi-tingginya menuju keselamatan, kebahagiaan. Itu ya filosofi yang sampai sekarang tergaung di dunia pendidikan. Sebagai dasaran kita harus mempunyai sifat yang diberikan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu Bu ya. Baik. Nih Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Seperti itu bahasanya, Kak Wira. Survival. Hah? Survival. Iya. Survival. Iya. Kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Oke? Kesenangan, wah. Kebebasan, freedom. Oke. Penguasaan, power. Inilah salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia yang melekat pada diri kita. Betul nggak Bapak Ibu? Kesenangan, ayo jalan-jalan ya kita yo. Fun, kita fun. Penguasaan. Ini imbasnya ke siswa ya Bapak Ibu ya. Berikan kebebasan kepada anak, kesenangan pada anak. Kesenangan, kebebasan, kasih sayang, penguasaan, dan terakhir kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini penguasaan, inilah kebutuhan dasar manusia yang kita giring untuk siswa, murid di sekolah kita ini. Di 5 kebutuhan dasar ini, inilah aspek yang harus dipenuhi. Ketika sudah mendapatkan 5 kebutuhan dasar manusia yang kita giring ke siswa, mudah-mudahan siswa itu mempunyai keyakinan, mempunyai kekayaan dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Contoh, ketika dia senang, ketika dia mendapat kasih sayang dari gurunya, ketika dia mendapat kebebasan, penguasaan, bertahan hidup, otomatis apa yang kita sampaikan, apa yang kita giring, apa yang kita tuntut, insya Allah akan sampai pada tujuan yang diinginkan tanpa ada pemaksaan dari kita. Kita nggak bisa mengendaki anak itu harus menjadi ini, nggak bisa. Tapi giringlah kodrat anak itu sampai menuju apa yang dia inginkan. Seperti itu Bapak Ibu penjelasannya. Lanjut Pak Ibu. Nah di sini posisi kontrol restitusi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi ini Bapak Ibu. Sebagai penghukum, ini ada motivasinya Bu ya, kemudian ada identitas gagal atau kotor dari luar, kemudian ada identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, identitas berhasil sukses, kontrol diri. Kemudian motivasinya guru berbuat. Ada 5 tadi yang disampaikan tadi dari awal dari Bapak Ibu ya. Penghukum membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Baik. Kita akan mengambil posisi dari segi penghukum dulu Bapak Ibu ya. Guru berbuat.
Seperti apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu posisi penghukum. Kita pernah di posisi ini nggak Bapak Ibu? Pernah. Saya pribadi terus terang pernah. pribadi pernah. Saya pernah menunjuk, pernah saya. Ini juga pernah saya. Ini juga pernah saya. Pernah. Saya semua ini pernah Bapak Ibu. Pernah semua. Berapa? Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, gitu. Rasakan nanti apa yang terjadi. Saya ancam nilai kamu. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Saya pernah Bu. Saya jujur pernah. Terus terang saya pernah. Hasilnya apa dari kegiatan kita saat ini? Anak berontak Bu, menyalahkan orang lain, berbohong. Itu tindakan kita lakukan tadi sebagai penghukum. Kaitannya apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, tidak berkesan di hati dia Bu. Ketika dia nanti selesai di sekolah, guru ini gak berkesan sama saya, orang yang marah, gak ada yang sifatnya baik kepada saya selalu direndahkan. Tidak ada yang kakak menyenangkan untuk diri saya. Tuh. Kemudian murid berkata, biarkan saja. Ya, nanti juga marah-marah lagi. Sudah kenaan siswa yang dimarah-marah, ya biar aja. Dimarah, besok banyak dimarah lagi. Udah, kita dengerin aja. Nah, itu dari di posisi murid berkata. Dampak pada muridnya apa? Mengulangi kesalahan yang sama. Itu sebagai penghukum. Membuat orang merasa bersalah. Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nanti kita sampai Bu dalam videonya nanti, ya. Guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya. Ibu stres. Itu membuat orang merasa bersalah. Saya pernah nggak Bu posisi ini? Pernah saya. Waktu di Singapura, saya waktu masih lajang Bu. Jadi emosi kontrol saya nih nggak bisa dikendalikan gitu. Lepas saya ngomong. Menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong pernah. Gak murid saja, saya juga pernah Bu. Kemudian paling kaitannya apa? Dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Contohnya apa? Dengan kesan-kesan tadi disampaikan tadi, tidak ada semangat untuk dia membangun diri. Itu makna dari membuat orang merasa bersalah. Tidak ada semangat, gairah, lemah aja. Itu dia. Terakhir maklum saya ya Bu, mungkin saya kurang koordinasi sama ibu dan ngikut sama kawan. Itu salah itu sebenarnya. Saya koordinasi dulu saja ya. Tidak ada siapa tuh, maaf ya Bu. Itu membuat orang merasa bersalah. Datang ibu, nggak apa-apa Ulia. Biasa manusia seperti itu. Ibu juga pernah melakukan juga loh. Nah itu dibangun. Kalau kita biarkan, maaf ya Bu, tapi kita tidak membangun, salah kita. Nggak apa-apa, biasa. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan lagi sebagai teman. Ya, teman itu maksudnya tadi apa? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Wah, ini teman. Siswa dibantu, ya, dibantu dengan masalah yang dia hadapi. Akhirnya apa? Satu sering siswa dibantu sama gurunya, dia mengayomi, sehingga apa? Siswanya selalu bergantungan. Ibu gak mandiri aja dirinya siswanya, itu mau merasa bersalah. Dan guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Wah tuh, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Nah, itu tinggal itu apa namanya, kalimat-kalimat rupa. Nah, kemudian hasilnya apa? Ketergantungan. Itu sebagai posisi menjadi tempat. Kalau pemantau, ini tadi Ibu kepala sekolah tadi menyatakan tadi Bu ya. Kalau di posisi pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Nah, apa peraturannya? Sampaikan. Hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, itu deh. Menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian yang terakhir,
manajer. Guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya apa? Menguatkan pribadi. Dari 5 posisi kontrol tadi, di mana posisi Bapak Ibu? Apakah Ibu di posisi penghukum? Apakah Bapak di posisi membuat orang merasa bersalah? Apakah Ibu di posisi sebagai teman? Atau Ibu sebagai pemantau? Dan terakhir, apakah Bapak Ibu sebagai manajer? Baik, untuk lebih dipahami bagaimana posisi-posisi 5 posisi kontrol tadi, kita lihat cuplikan video berikut. Baik, Bapak Ibu, silakan diperhatikan baik-baik. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik, Bapak Ibu, ini kita bahas penghukum dulu. Sekarang kita sudah mengamati dari bahasa yang disampaikan, gerak-geriknya dari guru dan siswanya. Loh, next ke selanjutnya, Bu. Baik, Bapak Ibu, yang kita ambil tadi dari video tadi adalah apa? Nada suara tinggi, nada suara tinggi. Betul nggak, Bu? Ini posisi penghukum. Kemudian bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk ke siswa. Dampak pada murid apa? Kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi dari yang kita tadi, saya terlambat. Sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan digores kendaraan tersebut dengan batu. Silakan, Bu. Posisi penghukum ini saya cerita sedikit. Kebetulan saya melihat kemarin ada video ini terjadi di pesantren di Jawa. Jadi ustazah ini kan menghukum si anak ini, dia tidak mau membaca Quran, kemudian tidak hafiz, ya, tidak menghafal juz yang telah ditentukan. Akhirnya diberi hukuman sehingga timbul rasa dendam, Bu. Sampai merenggut nyawa ustazah tadi. Saya melihatnya pun mau nangis kan, mau rilis gitu ya. Jadi dia membunuh ustazahnya ini pesantren Ren, ya. Jadi pas maghrib dia datangi rumah ustazah tersebut, ya kan? Karena sudah tersimpan rasa dendam ya, itu dihukumnya di depan teman-temannya, di depan para santri yang lain, sehingga sudah ada rencana ingin membunuh ustazah tadi. Bukan mengerjakan seperti yang ini tadi. Ya kan, jadi kita sebagai pendidik ini ya, di bidang pendidikan ini terasa kan, aduh kok miris gitu ya. Sampai dia masuk ke rumah ustazah tadi, pisau tadi ditusuk. Akhirnya innalillahi maut gitu. Jadi kalau apa tadi nih, ya ini kan setingkat SMA gitu. Jadi jangan, tidak bisa kita katakan SD. Ini di Jakarta sudah banyak terjadi. Kalau ini masih sedikit Ibu Maul. Dendam itu yang sangat bahaya sekali. Dendam. Ya akan ada dendam, misalnya dendam mekarat begitu kan. Walaupun dia SD. Ada loh kejadiannya.
bukan orang tua yang dibunuh, tetapi gurunya pun dibunuhnya. Nah, jadi itu kasus survei di lapangan. Jadi seperti yang tadi itu kan banyak kasus yang sudah kita lihat. Jadi janganlah seperti hukum ini. Kalau masih ada nada-nada yang lain yang bisa kita lontarkan pada anak, istilahnya jangan dianggap anak sendiri, gitu ya. Bagaimanapun jahatnya anak itu atau tidak, inilah dalam belajar kita rangkul. Apalagi namanya anak SD ya kan. Apalagi di sini banyaknya masalah orang tua, kita juga harus tahu itu. Jadi itu sekedar baca inilah, sekedar berbagi apa ya kan. Ini pesantren, sungguh miris, baru lagi kejadiannya. Jadi dia tuh ustazahnya, gimana itu dosanya kan? Nah jadi ibu cuma berbagi pengalaman aja. Kebetulan video itu tertonton kan. Ya, gimana sampai nangis sampai ustazah gitu kan? Ya, mungkin hanya itu ul. Baik, terima kasih kepada Bu Harni sudah memberikan umpan balik, sudah memberikan referensi yang sangat luar biasa tentang pengalamannya. Melihat kejadian tadi, justru kita sebagai guru ya, betul bagaimana anak merasa aman, nyaman datang ke sekolah, masuk sekolah nyaman. Cutikan video selanjutnya di posisi teman, silakan. Kok teman kalau dulunya anaknya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik, Bapak Ibu, itu sedikit cuplikan di posisi kontrol teman, ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Hal negatifnya dari posisi teman itu tadi adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi bersuara selama ini. Dampaknya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Baik, di posisi teman ini tadi, ya, saya pakai juga loh Bu. Ya ini ada ibu mau ngasih. Baik Bu, ada cerita sedikit Bu ya. Oke, silakan. Terkadang ya di sekolah itu seperti kelas 6 lagi puber kan. Dia merasa posisi gurunya sebagai teman tuh dari negatif. Dia sangat menyukai gurunya. Sangat menyukai gurunya. Iya. Baik. Sehingga itu dulu di Binsus ada kejadian itu. Ini di sekolah Dulu kita. zaman Halimah dulu kan. Di Binsus. Ada guru olahraga PPL di situ, ganteng dulu kan. Jadi rebutan sehingga yang kelas A dengan B itu tidak berteguran. Jadi kapan selesai masalahnya? Setelah guru itu selesai PPL. Ini mengingat posisi teman nih kan, yang udah negatif lah ya. Iya. Menyukai, bukan istilah dalam
menyukai dalam segi positif dan belajarnya, fisik gurunya yang disukainya. Jadi kalau bapak itu tidak masuk aja terlambat, dia sangat kecewa. Karena merindukannya di sini juga pernah gitu. Jadi dari kasih masukan, kapan berakhirnya? Setelah mempunyai pendamping. Jadi itu hati-hati ya dong. Positif mana negatif ya. Guru yang ganteng. Iya. Baik, Bu Duhani, terima kasih ya cerita inspiratifnya ya tentang posisi kontrol sebagai teman ya. Memang seperti itu Bu. Ya. Saya yakin ya, Ibu kepala sekolah pernah juga posisi sebagai teman juga. Posisi kemarin Ibu sebagai guru pernah juga. Bu Eni, Bu Dwi pernah. Semua pernah alami. Saya diajak mengalami kelas 5B. Pernah Bu. Ibu waktu sengaja waktu ya. Jauh bicara beda. Jauhan. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu lanjut lagi ya. Next, Dok. Posisi pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik, Bapak Ibu, nah, di sini posisi sebagai pemantau yang disampaikan oleh Pak Swat dari Ibu Kepala Sekolah ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang sudah dibangun oleh siswa itu. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ya, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi pemarah atau membuat rasa berbuat salah. Itu posisi sebagai pemantau. Di posisi sebagai pemantau, kita hanya menegakkan pada posisi keyakinan, konsekuensi yang sudah dibangun. Konsekuensi itu, ya Bapak Ibu, pernah dengar nggak bahasa itu Bu? Berarti artinya apa itu? Konsekuensi. Aturan-aturan yang bersama gitu ya. Baik. Seperti misalnya kalau dalam kelas kita namanya kesepakatan kelas. Yes, betul Bu. Apa yang diucapkan oleh Ibu Kepala Sekolah itu benar sekali. Konsekuensi itu kesepakatan yang sudah diyakini, sudah sama-sama dibangun untuk sama-sama dijalankan. Tidak. Jadi posisi pemantau ini posisinya positif, ya, mengingatkan kebijakan-kebijakan yang sudah dibangun di dalam kelas maupun peraturan-peraturan yang di sekolah. Ya. Diingatkan kembali. Masih ingat? Naren masuk sekolah jam berapa? Nah, posisi pemantau. Oke, lanjut terakhir, video terakhir nih. Bapak Ibu di posisi manajer. Iya, kita semua nih. Naren, Manggilnya masih gitu terus nadanya. Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya.
apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Next nih. Baik. Di posisi terakhir ya Bapak Ibu, di posisi manajer, di mana posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Baik, di posisi manajer ini ya, siswa diarahkan ya untuk meyakini ya, digiring dengan suasana positif, kondusif, harmonis. Dengan apa? Memberikan ya keyakinan, mengingatkan keyakinan yang sudah dibangun oleh gurunya bersama siswanya. Tentunya 5 posisi kontrol ini adalah pernah kita alami semuanya Bapak Ibu ya. Tentu Bapak Ibu punya pilihannya masing-masing ya, punya pilihan masing-masing. Posisi mana yang nyaman buat Bapak Ibu? Di manajer kah, pemantau atau yang lainnya? Next, yuk. Baik. Di sini ada keyakinan kelas ya, yang sama halnya yang disampaikan tadi. Ada nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Itu menurut dosen ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsiknya ya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Baik, keyakinan peraturan. Lanjut next. Nah, keyakinan kelas ya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugasnya, terakhir senantiasa membantu. Jadi keyakinan kelas yang dibangun oleh Bapak Ibu guru di kelas harus masuk sisi ini. Bersikap positif harus ada, membangun keyakinan anak itu harus ada. Makanya kalau membuat kesepakatan keyakinan di kelas itu, maka hadirkan sebuah kalimat-kalimat rumpang ya, kalimat-kalimat rumpang, hadirkan itu semua. Nah di sini pembuatan keyakinan kelas Bu, inilah kalimat-kalimat rumpang yang dibangun bersama guru dan siswa. Ada 2 Bu, hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu apa? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, tidak direncanakan Bu. Lanjut Bu. Nah kalau konsekuensi itu adalah sudah direncanakan, sudah terencana, sudah disepakati. Konsekuensi apa itu? Keyakinan kelas yang dibangun oleh Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Kemudian, baik, ada 2 jawaban antara konsekuensi dan hukuman. Baik, Bapak Ibu, mari kita berarti untuk hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, baik.
Membersihkan coretan yang dibuat di meja. Membersihkan. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terakhir, menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Next dulu. Kita lihat jawabannya. Oke, luar biasa. Jawabannya betul semua. Luar biasa, Bu. Oke, baik. Berarti Bapak Ibu sudah bisa ya membedakan apa itu hukuman dan mana konsekuensi yang harus dibangun ketika kita berhadapan dengan murid. Restitusi. Nah, restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ya pada kelompok mereka. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ahli dosen 2024. Itu makna dari restitusi. Baik, kita ambil ya segitiga restitusi. Baik. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru. Dialog saja. Tidak sampaikan Ibu Saudara. Dialog itu yang kurang terbangun selama ini, Bu ya. Menanyakan kenapa terlambat. Kenapa buang sama terus sembarangan? Kenapa kencing sembarangan? Gitu. Kenapa kau pukul si Ayu gitu sehingga membuat dia terluka? Langsung aja kasih hukum. Iya. Padahal anak tuh tak tahu kenapa. Betul. Langsung aja hukum. Apa emosi yang tak terjadi? Jadi restitusi ini adalah sebuah proses dialog aja, dialog ringan, tipis-tipis. Nah, dari segitiga restitusi ada yang namanya, yang pertama kita menstabilkan identitas. Ya. Yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menaikkan keyakinan. Itu segitiga restitusi yang sesuai yang Ibu pelajari di penilaian kinerja. Ada ini. Itu yang ditulis di Bapak Guru nih, akan belajar 5 posisi kontrol. Iya, betul sekali. Segitiga restitusi. Iya. Udah dipelajari. Mudah-mudahan udah semua nih. Posisinya udah. Udah dipelajari atau belum? 5 posisi kontrol. Udah, terima kasih Bu. Ya. Tahu lah kalau Next dong. Nah ini tadi. Lanjut dong. Stop. Baik Bapak Ibu, saya membuat skenario cerita tentang siswa terlambat khusus di SD kita. Next dong. Lanjut. Video kan? Tiga biru. Jangan ditutup-tutupin tuh. Ya, nengok orang ganteng tuh. Baik. Kau tahu nggak kenapa sih Bapak panggil terlambat tadi? Oh, kamu terlambat sekolah. Baik. Kira-kira terlambat masuk ke sekolah itu perbuatan baik atau tidak? Oh, baik. Nah, jadi begini gue ya. Sebenarnya manusia itu pernah ya membuat kesalahan, berbuat salah, termasuk bapakku juga. Bapak juga pernah terlambat datang ke sekolah dan bapak juga pernah terlambat pergi ke sekolah. Di sini Tapi dia punya. bapak Tapi dia cewek yang mencari punya. kesalahan. Tapi cewek yang punya. Mana nama minyak terlatang aja. Tapi bapak ini mencari solusi. Daripada punya HP tadi datang ke baik Gwen pasti nih Gwen punya alasan kenapa sih kok bisa terlambat datang ke sekolah. Oh tidurnya kelamaan. Tidurnya kelamaan. Dari mana tidurnya berapa? Malam. Luar biasa Gwen. Terus jam 10 malam ini ngapain? Belajar, setelah belajar selesai main HP. Waduh,
Waduh, kira-kira Saya giginya itu. kesepakatan Saya didempol dulu baru yang giginya tuh. tentang keyakinan di kelas. Oh iya didempol tuh cantik Ayo tuh. kita Ganteng. satu Pak. Orang ganteng. Iya pintar karena sekolah. Kalau giginya ditampol tuh kan ganteng tuh. Baik, ada apa lagi? Kita tidak boleh mencoret-coret meja dan di dinding. Hebat. Tes dong. Hebat. Disiplin tepat waktu ke sekolah itu perlu nggak buat gue? Perlu dong ya. Oke, baik. Gue untuk kedepannya nih gue ya. Bagaimana cara gue supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Oh, tidurnya lebih awal ya. Berarti gue sudah tahu ya apa yang harus gue lakukan. Sudah tahu ya. Kira-kira kapan nih gue akan merubah? Besok mulainya. Baik, yakin bisa? Baik, Bapak yakin kamu pasti bisa. Ya. Bapak mengharapkan menjadi lebih baik. Bisa kan? Terima kasih ya, ya. Sama nikah kayak mana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu kelas 2B. Hari ini saya senang sekali karena ada kumpul untuk memahami dan berinteraksi dan belajar masalah yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu. Nah itu sedikit cerita saya mengambarkan dari serangkaian segitiga restitusi, maka saya tuangkan ke dalam video. Kapan tuh, Wi? Apa, Bu? Dan video ini saya buat Yang lalu lah. hanya berupa skenario Bu, bukan benar-benar terjadi. Hari Kamis kemarin, Bu. Saya buat skenario aja sih. Tapi mudah-mudahan insya Allah ya apa yang saya dapatkan ilmu itu akan saya terapkan dan saya akan bagikan. Tentunya di sini saya tidak sempurna, saya hanya sebagai teman seperjuangan Bapak Ibu untuk sama-sama berbagi cerita-cerita baiknya, ilmu-ilmu baiknya kepada Bapak Ibu semuanya. Tentunya di sini saya tidak merasa hebat atau tidak. Dan di sini juga butuh Bapak Ibu untuk sama-sama berkolaborasi, kerjasama, saling menguatkan itu ya. Budaya positif yang sudah terbangun di sekolah kita ini mudah-mudahan dapat kita sama-sama laksanakan. Apa yang sudah bagus kita tingkatkan kembali, apa yang kurang kita perbaiki bersama-sama. Tentunya kita hadir di sini satu tujuan yang sama, yaitu bagaimana kita menuntut anak menuju kodratnya sesuai minat bakatnya masing-masing, menuju kebahagiaan setinggi-tingginya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang Bapak Ibu berikan, khususnya buat ibu kelas sekolah. Mohon maaf jika ada bahasa kata-kata yang kurang berkenan yang saya sampaikan, begitu juga dengan Bapak Ibu guru. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini saya punya proses penyampaian belajar saya di Bapak Ibu. Terima kasih atas umpan baliknya, pendapat, ya saran. Terima kasih sangat luar biasa. Ini sangat berarti buat saya untuk melanjutkan pendidikan sampai saya selesai. Terima kasih ibu kepala sekolah, terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.